Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susi Susilawati Sinta Dewi dengan NIM 11920600103 dari kelas 5C Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum mengenai metabolisme. Landasan teori. Metabolisme adalah seluruh aktivitas reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel hidup. Jumlah reaksi yang berlangsung dalam sebuah sel sangat banyak hingga beberapa ribu. Setiap aktivitas organisme seperti makan, pengeluaran, pergerakan, dan penjalanan impuls saraf sangat bergantung pada berbagai reaksi kimia dalam tubuh dan dikontrol oleh enzim sebagai katalisator. Isnaini tahun 2019 halaman 52-53. Menurut Diana, tahun 2017, metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses sintetis senyawa kimia kecil menjadi besar menjadi molekul yang lebih besar, misalnya asam amino menjadi protein. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil, misalnya glikogen menjadi glukosa. Tujuan praktikum: menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama ialah timbangan, yang kedua pengukur tinggi badan. Langkah kerja. Yang pertama, catat tinggi badan, bobot badan, umur, dan jenis kelamin. Selanjutnya, menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois. Cara menentukan luas permukaan tubuh dengan menggunakan chart Du Bois adalah sebagai berikut. Pertama, letakkan nilai tinggi badan pada titik yang sesuai dengan garis 1 atau garis yang berada di sebelah kanan, dan bobot badan pada garis yang kedua, yaitu garis yang berada di sebelah kiri. Kemudian, hubungkan kedua garis menggunakan mistar antara titik pada garis 1 dengan titik pada garis 2 melalui garis 3. Pada garis 1, tinggi badan subjek adalah 157 cm. Dihubungkan dengan garis yang kedua dengan bobot badan ialah 43 kg. Dari garis tersebut, pada garis ketiga atau garis yang berada di tengah, diperoleh satu titik yang tepat dilalui oleh garis tersebut. Pada titik tersebut akan didapat angka tertentu yang menunjukkan nilai luas permukaan tubuh dengan satuan meter persegi. Luas permukaan tubuh subjek adalah 1,37 dengan tinggi badan 157 dan bobot badan 43 kg. Setelah mengetahui luas permukaan tubuh, maka selanjutnya adalah mencari banyak kalori yang hilang per menit, per jam, dan per hari dengan menggunakan rumus BME. Luas permukaan tubuh dikalikan dengan banyaknya panas yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Maka dapat ditentukan kecepatan panas yang hilang dari hasil metabolisme. Kemudian, melakukan pengukuran kecepatan metabolisme dengan menggunakan rumus BMR. Menghitung BMR dengan menggunakan rumus L dikali BME dikali 24 atau sebanyak kalori per hari, yaitu nilai L 1,37 dikali 36,9, nilai BME dan 24 kalori per hari, dan didapat hasil 1213,272. Hasil pengamatan.
Dari hasil pengamatan diperoleh data subjek dengan nama Susi Susilawati Sinta Dewi, usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, tinggi badan 157 cm, berat badan 43 kg, luas permukaan tubuh 1,37, BME 36,9, dan BMR 1213,272. Pembahasan. Metabolisme adalah proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup maupun di dalam sel. Metabolisme seluler terjadi dikatalis oleh enzim dan interaksi antar enzim melalui serangkaian reaksi kimia yang terjadi secara spontan. Reaksi-reaksi ini selain melibatkan berbagai jenis metabolisme, juga dapat menghasilkan energi maupun pendaur ulang komponen yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Yustiningsih 2018. Basal metabolic rate atau BMR ialah energi yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi fisiologis normal pada saat istirahat. Basal metabolic rate merupakan kebutuhan kalori minimal yang dibutuhkan untuk bertahan hidup pada saat kondisi tubuh sedang beristirahat tanpa melakukan kegiatan apa-apa. Jumlah tersebut merupakan jumlah kalori yang dibakar jika kita tidur selama 24 jam. Saat beristirahat, tubuh tetap melakukan pembakaran energi untuk kelangsungan hidup kita, seperti untuk bernafas, sirkulasi, pencernaan, menjaga temperatur tubuh, aktivitas otak, dan lainnya. Tamsir tahun 2016. Pertanyaan: Jelaskan mengapa berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan, terjadi perbedaan kecepatan metabolisme. Jawabannya adalah karena metabolisme dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor yang mempengaruhi perbedaan kecepatan metabolisme antara lain: yang pertama, usia. Pertambahan usia membuat jumlah lemak di dalam tubuh bertambah, sementara jumlah otot berkurang. 2. Jenis kelamin. Dibandingkan wanita, laki-laki umumnya memiliki massa otot yang lebih besar. Semakin besar massa otot, semakin banyak energi yang dibakar saat bergerak. 3. Ukuran dan komposisi tubuh. Seseorang yang memiliki ukuran tubuh lebih besar dan berotot akan membakar lebih banyak kalori. Hal ini membuat tingkat metabolisme tubuhnya menjadi lebih tinggi. Yang keempat, suhu. Suhu tubuh normal berkisar antara 36,5 sampai 37 derajat Celcius. Tubuh akan menjalani proses metabolisme dengan lebih teratur dan stabil. 5. Aktivitas fisik. Semakin banyak aktivitas seperti berjalan atau berolahraga, maka semakin banyak kalori yang terbakar dan metabolisme tubuh semakin meningkat. 2. Di mana tempat terjadinya metabolisme? Jelaskan. Jawab. Metabolisme terjadi di dalam tubuh organisme. Metabolisme dapat dibedakan menjadi dua macam proses, yaitu anabolisme atau penyusunan dan katabolisme atau penguraian. Metabolisme berperan mengubah zat-zat makanan seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak menjadi senyawa-senyawa yang diperlukan untuk proses kehidupan seperti sumber energi atau ATP. Energi antara lain berguna untuk aktivitas otot, sekresi kelenjar, memelihara membran potensial sel saraf dan sel otot, sintesis substansi sel. Zat-zat lain yang berasal dari protein berguna untuk pertumbuhan dan reparasi jaringan tubuh. Hasil metabolisme tersebut kemudian dimanfaatkan oleh tubuh untuk berbagai keperluan, antara lain sumber energi, mengganti jaringan yang rusak, pertumbuhan, dan sebagainya. Kesimpulan: metabolisme merupakan serangkaian reaksi kimia yang berlangsung dalam tubuh organisme. Metabolisme dibagi menjadi dua, yaitu anabolisme atau penyusunan dan katabolisme atau penguraian. Metabolisme dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, ukuran komposisi tubuh, suhu, dan aktivitas fisik. Daftar pustaka. Cukup sekian praktikum metabolisme yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terjadi kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.